Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. Saya akan bicara mengenai satu topik today teman-teman. But before that, as usual teman-teman, saya mau kasih lihat apa nih produk karangan saya dulu teman-teman ya. Yang kayak gini nih ya. Nah, nih teman-teman ya kan. Nah ini produk karangan teman-teman ya, panjang ya. Ini, nah ini kayak gini teman-teman ya kan. It's quite long ya teman-teman. Ini kurang lebih 1 meteran teman-teman ya, ini ya kurang lebih 1 meteran. Ini tebalnya nih 2,5 cm ya, lebaran ini kurang lebih hampir 20 cm teman-teman ya. Nah ini panjangnya hampir 1 meter. Nah ini yang panjang teman-teman. Ini yang custom teman-teman, ini buat kadang-kadang ada yang restoran minta sama pabrik apa nih, food processing teman-teman, kecuali terutama kayak pabrik seafood lah gitu teman-teman ya. Nah jadi ini kita salah satu produk custom ya. Jadi kadang-kadang tuh orang ini biasa digunakan buat ikan teman-teman, ikan karena dia warna biru ya. Nah buat seafood products ya. Nah, tapi kalau memang buat produk lain juga boleh teman-teman, misalnya mau daging daging ayam, daging sapi juga boleh teman-teman. Yang penting ini cuman masalah cuma warna aja lah begitu ya, preference aja ya, color preference ya begitu. Nah ini juga sama nih teman-teman, ini kita bahan material kita udah HMWP teman-teman ya, grade 500 ya, yang dari Eropa punya ini ya. Nah jadi ini memang ini apa tuh, berasa juga padat nih teman-teman, padat dan keras ya. Nah ini juga apa nih, seperti saya pernah dikasih lihat video saya sebelum teman-teman, bahwa ini bisa di permukaannya bisa dipoles kembali teman-teman ya. Nah ini jadi bisa pakai gerinda atau mau dibawa ke bengkel bubut juga bisa ya teman-teman begitu ya kan. Nah ini jadi biasanya kita yang ini teman-teman, ini bahannya kan memang dia lebih keras, lebih padat juga, jadi dia bisa dipoles kembali, bisa apa tuh, nggak bakalan fibernya nggak bakalan rusak teman-teman ya. Kalau yang sekarang ada di pasaran semuanya itu teman-teman, itu kebanyakan tuh, bukan kebanyakan sebenarnya, semuanya ya itu dari grade itu PE yang lebih, we call it low level density teman-teman, LLDPE ya gitu. Jadi memang lebih lembek ya, kayak misalnya kayak ada di S1ware atau di tempat apa tuh, toko-toko Horeca gitu teman-teman, ada mereka jual ya. Nah jadi itu memang itu jujur nggak bisa dipoles kembali teman-teman, yang bisa rusak ya fiber ya gitu. Jadi makanya kita masukin grade ini, kenapa teman-teman, karena ini apa, body, ngomong kasar kata, ini dipakai untuk selamanya teman-teman ya begitu ya kan. Jadi ini apa namanya, memang harga kita lebih mahal teman-teman, tapi kita jujur ya, kita ini bisa dipakai untuk seumur hidup, bisa buat pakai tuh selamanya teman-teman begitu ya. Nah, jadi ya ini warna biru ya. Nah ini juga saya mau kasih ini warna merah teman-teman, ini satu lagi. Nah ini kan ya, ini yang ini sih lebih, ini yang ini lebih panjang dikit teman-teman ini ya. Nah ini juga sama, ini ini tebal 3 cm ya. Ini lebar cuma nggak sampai 10 cm, kurang lebih cuma kayak 8 cm ya teman-teman ya gitu ya. Ini panjang semeter lebih lah, ini 1,2 nih kayaknya ya, benar 1,2 ya kan. Nah jadi ini juga custom teman-teman. Ini misal ada yang mau panjang, nah ini mungkin lebih bukan ke chopping board lagi, ini lebih kayak ke cutting block lah ya. Mungkin buat tatakan mesin, kalau misalnya di pabrik sepatu atau pabrik print ya, dia mau tancepin pisau di bawahnya, ini buat tatakan bisa teman-teman ini ya kan begitu. Ini ya kan, kita juga bisa buat custom. Jadi kita bisa custom teman-teman ya. Kalau memang teman-teman ada request mau custom sizes, nanti bisa di H3 Ranger teman-teman di Instagram ya kan, ya di IG ya kan. Nanti bisa apa tuh, bisa inquiry sama saya teman-teman. Oke ya kan. Ya ini juga sama grade-nya nih, HMWPE ya. Itu artinya tuh high molecular weight polyethylene teman-teman ini ya kan, HMWPE ya kan. Ini memang bahan ini buat standar, yang udah standar internasional teman-teman, yang dipakai di luar negeri ya, di Singapura ya, di kebanyakan di negara-negara agak maju teman-teman ya. Memang udah hygiene standarnya memang udah apa tuh, udah agak tinggi lah ya, in terms of apa tuh bacterial ya, dia juga lebih rendah teman-teman begitu. Memang requirement-nya kalau di luar begitu teman-teman, cuman di Indonesia memang masih agak sedikit belum begitu strict ya. Jadi orang-orang kan kadang masih pakai grade yang lebih rendah, atau bahkan mereka masih pakai kayu gitu teman-teman begitu ya, di restoran sama di hotel-hotel gitu teman-teman. Jadi anyway, buat teman-teman ada inquiry, nanti bisa DM saya di H3 Ranger Instagram teman-teman gitu aja deh. Oke. Nah ini oke, sebentar saya ini kan. Nah ini ya kan. Nah jadi ini iya. Taruh di sini deh. Aduh, ini sebelah mana ya? Sorry teman-teman ya, ini saya agak sedikit ini. Oke, anyway, iya apa namanya? Oke, today saya mau bicara sedikit teman-teman mengenai topik yang lagi ini ya, lagi sedikit viral ya. Itu mengenai itu ada orang apa tuh ditangkepin ya, di apa tuh, judi-judi online teman-teman ya kan, di judi-judi online mereka pada ditangkepin teman-teman ya. Jadi digerebek sama polisi, itu ada kayak semacam kayak apa sih, artis-artis atau selebgram gitu ya, yang juga mereka katanya sih promote apa tuh online gambling teman-teman ya, judi-judi online begitu ya. Saya juga sedikit apa namanya, saya sih nggak kaget ya, sebenarnya itu udah lama teman-teman ya. Saya mau jujur, saya cuma satu hal, saya mau jujur teman-teman ya, itu kalau judi online ya, kalau menurut saya orang-orang judi online ya, itu sih tolol teman-teman. Kalau menurut saya, bukan tolol, sebenarnya sih goblok teman-teman ya, kalau mau jujur ngomong kasar katanya ya.
kenapa ya itu judi online ya kan? Itu kan semuanya itu di online itu kan ada komputernya ya, ada sistemnya ya kan. Nah, dia bisa ngebaca kita punya apa tuh cara kita bermain ya trading ya kan. Mungkin awal-awal kita bisa menang lah ya teman-teman judi online, kita klik ya kan, oh, main ini atau apa segala macamnya. Tapi lama-lama itu bisa dibaca sama sistemnya teman-teman ya kan. Dibaca sama sistem, lama-lama dia juga mengetahui pasti kita bakalan kalah tuh, benar teman-teman ya kan begitu. Ya kan sama juga misalnya kayak di apa tuh di online, bukan di ya itu judi online teman-teman ya. Nah, sekarang karena sekarang orang banyak karena pandemi ya belum bisa kemana-mana main-main ini beberapa tahun terakhir ini ya. Jadi kebanyakan tuh judi online juga banyak teman-teman ya kan. Nah, kita orang semua sudah pada tahu ya. Itu nggak bakalan bisa menang, susah menang teman-teman ya kan. Nah, ya kan sama juga ya. Misalnya kayak kita kan udah tahu teman-teman kayak misalnya kayak kasus yang trading itu ya, trading online juga kan. Ini kan kayak misalnya yang itu yang udah ditangkapin di Indonesia kayak di Binomo apa. Itu algoritmnya itu memang kan dibikin seolah-olah kita bakalan kalah gitu teman-teman ya kan. Nah, bahkan bisa menang lah ya, mungkin bisa menang awal-awal aja, awal-awal pas udah kebaca, oh ini cara dia tradingnya begini, algoritma, oke nanti dibikin supaya itu kita kalah teman-teman. Karena kenapa? Saya juga punya pengalaman pribadi sendiri teman-teman ya, waktu saya sebenarnya saya juga pernah ya kita udah tahu kalau di kasino di online teman-teman di online di kasino di misalnya kayak contoh di Singapura aja atau di kasino manapun lah yang ada kayak main apa tuh slot machine ya, atau misalnya yang pakai lebih ke main di gaming screen ya teman-teman, bukan main table ya, bukan main table gitu ya, jadi main yang pencet dari screen monitor kayak main slot atau main jackpot gitu teman-teman begitu ya kan. Itu nggak bakalan bisa menang ya, mungkin bisa menang lah awal-awal ya, atau mungkin ada kesempatan bisa menang tapi kesempatannya tuh kecil sekali gitu. Kita nggak bisa tuh, kita terlalu lama kita bisa menang terus, mungkin menang sekali ya, tapi kebanyakan teman-teman pasti kita tuh kalah ya kan begitu. Dan kenapa? Itu semua kan udah disetting sama komputernya ya kan, sama program itu bagaimana dia membaca kita punya cara bermain tuh teman-teman begitu kalau menurut saya. Jadi kalau kita bisa mau menang ya kita jangan, kalau kita mau cara apa tuh judi online ya, bermain apa tuh gambling di online yang nggak bakal bisa menang teman-teman ya gitu. Saya mau jujur ya teman-teman, itu sebenarnya saya juga ada keluarga family member saya ya kan. Saya sih nggak mau ngomong kasih tahu siapa ya kan? Cuman ya saya udah tahu dia selalu dia main apa tuh di online, karena pemain ini beberapa tahun ini yang nggak bisa kemana-mana kan, nggak bisa ke Singapura, nggak bisa ke mana-mana ya, jadi terpaksa di rumah, akhirnya judinya mainnya di rumah teman-teman yang begitu. Nah itu dia habis ya di judi online, tiap hari duduk, padahal dia udah punya bisnis sendiri ya teman-teman ya, tapi dia udah punya bisnis sendiri, bisnis tetap jalan, tapi dia hari-hari karena udah jalan jadi dia udah santai dong, benar, jadi nggak ngapa-ngapain. Akibatnya apa? Dia main dikit di online ya kan? Main dikit di online. Nah dia apa tuh tiap hari teman-teman ya kan. Nah, menang nggak? Akhirnya juga enggak ya kan, akhirnya kalahnya habis berapa? Kalau mau jujur teman-teman ya, dia udah M-an teman-teman ya, di atas 1 M ya kan, mungkin hampir mau 2 M kali, masih belum kapok juga ya kan, masih mau pinjam duit apa tuh untuk memenangkan balik kekalahannya mungkin ya teman-teman ya, misal udah kalah hampir 2 M ya, masih mau pinjam duit, masih mau menangin balik 2 M, itu bisa nggak melalui online loh ya kan. Itu kan udah ada bandarnya, udah ada segala macam, itu udah di setting gimana kita bisa menang. Kalau memang kita bisa menang ya mungkin nggak sampai 2 M kalah ya, mungkin beberapa ratus juta kita awal, mungkin ya 100 atau 200 juta, nggak sampai 500 juta mungkin kita udah bisa menang teman-teman ya. Kalau menurut saya ini dari kacamata saya begitu ya kan. Nah udah banyak lah ya, saya udah lihat apa tuh saudara saya teman-teman ya, sama apa tuh teman-teman ya, ada yang habis karena judi teman-teman ya begitu ya kan. Nah kalau memang di atas mau kasih kita rezeki teman-teman ya kan, kayak misalnya dulu mama saya teman-teman ya kan, ya saya sih bukan orang kaya teman-teman, dulu kita orang juga apa tuh semua juga bekerja keras teman-teman, we are all struggling teman-teman ya gitu, termasuk mama saya juga ya. Kalau kita juga dulu nggak punya kendaraan ya kan, juga belum punya rumah teman-teman. Jadi kadang-kadang tuh mama saya suka pasang nomor teman-teman, zaman dulu saya masih kecil suka pasang nomor, kadang-kadang mau bikin orang makanan juga nggak punya makanan ya teman-teman, jadi dia suka pasang teman-teman kan. Mama saya sama cicinya ada saya lah teman-teman, dia mereka berdua memang belum, waktu mereka belum ya susah, termasuk mama saya juga susah teman-teman ya begitu. Mama saya juga masih mau kerja sama orang gitu begitu, jadi pasang nomor juga dia juga ya kadang-kadang menang dikit-dikit teman-teman ya kan, ada menang dikit-dikit ya kan, sampai akhirnya dia menang sampai bener-bener jackpot ya, dia mimpi ya, dia menang karena mimpi teman-teman ya, karena dia suka mimpi mama saya, jadi dia dikasih nomor gitu, seolah dikasih nomor lah begitu sama yang di atas atau bagaimana lah ya gitu. Jadi dia pasang bener-bener nomor keluar teman-teman. Nah waktu itu zaman tahun, waktu saya masih kecil teman-teman, tahun 80-an ya, 85, belum tahun 90 teman-teman ya. Mama saya pernah kena teman-teman, sampai dulu zaman itu pernah, saya dengar teman-teman kalau nggak salah berapa 60 atau 70 juta teman-teman, zaman tahun 85 ya 86 teman-teman ya, iya ya kan, 85 86 ya. Nah, jadi nah itu zaman segitu uang segitu gede teman-teman, 70 juta 60 70 juta ya menang.
Nah, itu juga menang juga bandar juga nggak bayar, ya kan? Juga kabur akhirnya. Bandar nomor ya, kita bilang waktu itu zaman dulu itu bandar nomor ya teman-temannya kabur ya kan. Kabur akhirnya kalau nggak salah papa saya tangkapin dia atau bagaimana. Nah, jadi ketangkap teman-teman ya apa di mana saya nggak tahu, papa saya juga cari-cari ya. Karena mama saya waktu itu menang besar teman-teman ya begitu ya kan. Akhirnya apa tuh cuman dibayar cuma sebagian teman-teman, cuma 30 jutaan ya kan begitu. Nah, udah gitu udah dapat uang itu akhirnya mama saya bisa kebeli mobil teman-teman ya gitu. Dulu kita orang juga keluarga juga kita miskin teman-teman, bukan bukan ada orang yang ada uang ya gitu. Papa saya juga sama mama saya juga nggak kuliah ya, mereka juga ya begitulah kerja apa aja juga dikerjain gitu teman-teman ya begitu ya kan. Jadi ya udah akhirnya nah itu udah satu kasus kita udah bisa teman-teman ya. Walaupun toh kita bisa menang ya, kita bisa menang dikasih sama yang di atas melalui bandar-bandar judi ini yang enggak yang illegal teman-teman ya, yang tidak legal ya, atau ya di online atau gimana. Apa mereka mau bayar ya kan? Nggak mungkin kan ya kan. Nah udah ketahuan bandar nomornya bisa kabur. Nah saya juga kemarin saya ada saudara yang beberapa tahun kemarin teman-teman aja juga suka pasang, memang dia juga nggak kerja ya, orang juga kurang berada lah teman-teman, sejujurnya keluarga saya juga nggak semuanya juga ada uang teman-teman gitu, ada sebagian ya apa masih harus bekerja lah teman-teman, bekerja keras lah gitu. Jadi dia suka pasang teman, itu juga dia juga menang ya kan, dia juga menang bisa berapa juta ya, bisa 10 juta atau berapa teman-teman, pasang kecil-kecilan lah ya di online ya. Apa dibayar enggak, juga nggak dibayar teman-teman ya kan. Begitu katanya, dia bilang bandara kabur ya kan? Saya juga pernah, saya ikutin, saya cuma pasang cuman berapa 100.000 ya, saya cuma pasang cuma dikit teman, ikutin dia pasang juga ya kan, kayak ini ikut pasang lah ya, 100.000 katanya menang. Oh menang iya, tapi menang juga nggak dibayar ya. Orang kata bandar kabur itu dia ganti lagi katanya bandar yang jujur, katanya ada bandar yang lebih jujur. Nah terus habis itu kalau kita menang ya harus pindah lagi, udah beberapa kali pindah bandar di online teman-teman, itu namanya judi online juga ya, namanya apa sih kalau nggak salah dulu namanya togel kalau nggak salah ya kan. Nah togel, jadi katanya oh ini yang ini, tapi nyatanya teman dia terus berpindah bandar togel juga nggak bakalan juga menang, dikasih angkanya bener-bener menang teman-teman, karena memang dia mimpi atau saya mimpi kadang-kadang ya, oh kita ngecek nomor di buku mimpi, oh bener itu nomornya menang teman-teman ya, tapi nggak dibayar ya kan. Nah dia kabur lagi gitu. Katanya oh ini kabur, oh akun kita ditutup sama dia, akunnya diblokir atau bagaimana kalau kita menang teman-teman, tapi kalau kita kalah kita ya tetap kita bayar begitu. Nah itu kan saya udah bilang sama dia, sama saudara saya ini yang perempuan, saya bilang saudara sepupu saya teman-teman ya, saya bilang sama dia udah jangan deh, saya bilang jangan pasang begitu lagi, saya bilang buat apa, udah nggak ada gunanya gitu. Jadi mendingan langsung pergi, kalau mau main langsung ke misalnya ke kasino gitu teman-teman ya, atau gimana gitu teman-teman begitu. Kalau menurut saya daripada di online begini, kalau menurut saya orang yang main online begitu tolol dan bodoh itu teman-teman, nggak bakalan bisa menang deh. Menang pun ya pasti dia berbuat curang atau bagaimana, atau dia blok atau tutup akun kita atau bagaimana, atau dia kabur teman-teman begitu. Kalau itu kalau menurut saya gitu. Makanya belakangan ini saya pernah kemarin saya sempat ke Singapura, teman saya cuma jalan sebentar aja ya ke sana ya, saya juga ajak sama mama saya teman-teman ya jalan ke sana. Nah kita coba juga main di kasino teman-teman, main di kasino kan. Nah, coba saya bukan mau buang uang di kasino teman-teman ya, cuman pikir daripada kita kalau main di online atau apa nggak bakal bisa menang teman-teman, dan juga ya nggak mungkin lah, susah teman-teman ya begitu ya. Nah itu udah tahu ada sejarahnya ya, jadi lebih baik kita kalau mau main coba ke kasino langsung main teman-teman gitu kan. Kalau di Singapura kan dia kalau orang turis asing ya visitor ya, dia nggak usah bayar teman-teman. Kalau orang Singapura sekali masuk kalau sebayar dulu cuma $100 ya, sekarang udah naik jadi $150 teman, kalau untuk orang lokal sama PR sana ya begitu. Jadi saya ke sana teman-teman ya, ke kasino ya kan, coba main teman-teman. Ya gimana juga ya sekarang teman-teman kita main di meja ya, saya main di meja. Saya juga ada sedikit sebelum saya berangkat ke sana kemarin, saya juga belajar cara main roulette teman-teman, roulette juga sama blackjack ya teman-teman yang begitu. Nah di sana sekarang kondisi udah agak parah lah ya. Dulu kan katanya nggak boleh pakai celana pendek ya, nggak boleh pakai sendal jepit maksudnya. Nah mesti pakai yang rapi. Nah sekarang udah mau pakai apapun juga boleh teman-teman. Kalau di MBS ya, yang di Singapura ya, yang di Sentosa juga, Resort World juga boleh pakai apa aja teman-teman. Jadi bahkan sekarang mereka udah memperbolehkan merokok ya. Nah pas udah di depan di gate pintu udah bawa rokok kemana-mana teman-teman ya. Kalau di Singapura ya sekarang ya gitu. Dulu sih enggak ya kan. Nah begitu. Nah jadi saya udah belajar teman-teman, udah tahu cara tekniknya bagaimana ya kan. Udah kita main di table pun ya menang tuh, awal-awal kita menang teman-teman. Saya juga menang tapi karena saya juga lebih prefer, saya kan kalau misalnya yang mejanya terlalu rame ya, sampai kita harus berdiri dari belakang, coba masuk ke tangan kita ke meja teman agak sedikit kan. Kalau saya pribadi agak sedikit, saya agak mabok lah teman-teman gitu. Saya lebih prefer yang tempatnya yang mejanya agak sepi dan bisa tenang, bisa duduk santai teman-teman begitu ya kan. Nah, tapi saya juga nggak tahu, saya juga bodohnya teman-teman, saya juga nggak tahu ya. Ini saya mau ceritain teman-teman begini ya kan. Nah awal-awal menang, udah tekniknya udah tahu. Nah, kita di table itu kan ada beberapa
pemain lah, bukan yang ramai punya teman-teman. Jadi kurang lebih ada 4-5 orang termasuk diri saya teman-teman begitu. Nah kita udah menang terus ya, ada yang kalah udah pergi, ada yang kalah udah pergi. Akibatnya apa? Kalau kita menang terus teman-teman, dia ganti orang, ya kan? Begitu. Ya, saya perhatiin. Awalnya saya juga nggak tahu ya, teman-teman nggak begitu sadar. Saya juga bukan orang-orang yang sering ke kasino main-main hobi main, saya juga nggak. Teman-teman saya cuma hanya mau iseng. Saya pikir cuma mau just trying my luck aja teman-teman begitu ya kan. Kita udah menang ya, kita udah menang terus, dia ganti orang tiap kali. Nah dia udah ganti orang, langsung semuanya kalah, langsung kita nggak beberapa round, abis dia ganti orang, teman kita kalahin semua begitu. Nah itu saya perhatiin, ya kan. Nah itu saya ganti meja lagi ke meja yang lain, ya kan, yang memang agak sepi lah ya. Saya mestinya saya ya sepi. Lalu itu dia begitu lagi teman-teman, kita udah menang, langsung dia ganti orang, kita dikalahin sama dia telak begitu, ya kan. Apa dia ganti orang lebih pintar atau bagaimana? Itu semuanya ada CCTV semua teman-teman. Jadi dia ngelihat disuruh pakai monitor speaker itu disuruh ganti teman-teman begitu ya. Dan itu jahatnya begitu teman-teman. Itu yang saya perhatiin ya begitu. Jadi makanya saya juga dinasihatin sebenarnya sama adik saya teman-teman, salah satu adik saya pintar, dia lebih pintar daripada saya nggak begitu bisa main teman-teman, saya juga jarang ada pengalaman yang begitu. Jadi waktu adik saya bilang, harusnya pergi ke tempat yang meja yang lebih agak ramean gitu ya kan. Jadi kita nggak terlalu disort tuh teman-teman begitu. Kalau kita mejanya agak sepi ya, agak sepi ya, bisa pemain bisa dihitung kelihatan jelas dari kamera teman-teman, itu semuanya. Jadi dia bisa ngeliat cara permainan dia teman-teman begitu. Mesti ikut meja yang agak rame, dan kita cuma hanya ikut. Habis itu kita jangan terlalu lama di satu meja gitu teman. Itu begitu yang cara-caranya sih, ada banyak trik sama teknik teman-teman begitu ya kan. Nah jadi itu juga susah gampang teman-teman. Kita harus punya main feeling juga, kita juga punya main perasaan, main kira-kira tebakan kita tuh apa gitu teman. Nggak bisa terus begitu berulang yang sama gitu teman begitu. Kalau saya lihat ya gitu dari pengalaman saya. Jadi saya anggap tuh saya bukan niat mau cari uang teman-teman. Saya anggap tuh cari uang melalui judi ya. Udah mustahil teman-teman, susah ya kan. Nah itu awal pun bisa ada teman saya di Singapura teman-teman ya. Ada dia waktu dulu dia pergi ke Macau ya, itu lebih pusatnya di sana. Nah dia nggak main sendiri, dia main bertiga teman-teman. Jadi ada teman-teman yang lain juga main di satu meja atau bagaimana, mereka bisa punya trik teman-teman. Jadi kalahin si bandar di meja itu teman-teman begitu, bisa juga begitu ya kan. Tapi itu juga perlu modal, mereka bertiga punya teknik caranya bagaimana ya kan, supaya itu kalahin si bandar di meja itu teman-teman begitu ya kan. Pemain ini di MBS teman-teman belum, kurang lebih awal tahun ya, itu juga ada yang bermain curang di kasino di MBS teman-teman ya. Nah dia di meja itu ada yang ditangkap teman-teman, karena dia nggak tahu dia gimana, dia pakai ya itu sih memang udah kelewatan teman-teman, dia udah pakai chips palsu teman-teman ya. Jadi chips palsu dia kasih ke kasino, jadi ketahuan itu chipsnya itu palsu teman-teman, bukan koin aslinya yang dari kasino teman-teman ya begitu. Ada yang main curang begitu juga teman-teman begitu ya, ada juga akhirnya mereka ditangkap polisi tuh orang-orang begitu yang curang teman-teman ya kan begitu. Jadi ya teman-teman, saya cuma hanya mau kasih tahu ya, itu maksudnya yang orang-orang judi ya, memang kita boleh lah, kita mau coba fun ya, kita try ya, coba ya. Tapi kalau memang mau di online ya, itu nggak bakalan bisa menang, agak sedikit sulit ya. Cuman mungkin dari awal-awal aja ya. Kalau menurut saya itu semacam itu, kalau menurut saya teman-teman kalau udah main di online, itu udah pasti tuh buang uang teman-teman begitu. Yang paling bisa ya kan, mungkin kita bisa menang, paling sedikit kita bisa menang teman-teman, mungkin dari di kasino beneran, di meja teman-teman, di meja judi ya, meja kasino. Dan karena saya juga udah nyaksin, adik saya juga pernah menang ya kan. Nah tapi dia juga nggak serakah, dia udah menang. Nah tapi dia tarik gitu teman, dan juga dia juga punya teknik dia sendiri lah ya. Saya anjurkan jempol buat dia teman, dia juga pindah-pindah meja, dia nggak diam di satu meja ya kan. Kalau dia udah kalah di satu meja, dia bisa dipindah atau kemana teman-teman begitu. Dan kita juga harus tahu teman-teman, namanya kasino ya, dia udah kayak begitu ya, dia udah sampai kita dikasih free minum, free apa segala macam, ada yang free makan juga teman-teman yang di Singapura ya, kasino ya begitu. Nah itu semuanya kan ya, dia dapat uang itu dari mana teman-teman ya, kalau bukan dari dari uang para penjudi yang store uang ke sana, benar nggak? Nggak mungkin kasino sampai besar begitu ya, sampai kaya begitu kasinonya ya. Nah sampai dia bisa making money teman-teman, nggak mungkin kan. Pasti uang dari mana? Pasti dari penjudi lah. Semua orang kesana juga store uang, bukannya dapetin uang ya kan, bisa store uang teman, kebanyakan ya kan begitu. Mungkin ada yang menang lah ya, tapi juga nggak baik teman-teman. Entah dia menang, kali ini dia menang, dia juga bisa dia kalah lagi kemudian hari ya kan begitu teman-teman. Jadi harus bijaksana lah ya kan begitu ya kan. Kita mentang-mentang kita banyak uang, atau kita ada uang yang kita membuang-buang begitu, akibat nanti keran air kita juga ditutup teman-teman begitu. Itu sih menurut prinsipnya teman-teman ya. Gitu aja deh teman-teman, saya cuma hanya mau kasih sedikit sharing aja ya mengenai pengalaman saya pribadi juga, dan juga mengenai judi di online. Lebih baik itu jangan dilakukan teman-teman ya begitu. Kalau memang mau try ya coba try di meja, tapi di meja pun juga cari yang legal ya. Kalau illegal nanti kayak di sini di Jakarta ada yang main, ada yang ditangkapin juga teman-teman begitu ya kan.
Nah itu pun juga lebih baik berjudi itu nggak bakalan bisa kaya lah teman-teman. Kalau secara keseluruhan dilihat ya agak sedikit susah teman-teman ya, benar-benar kalau harus ya kesempatan agak sedikit tipis ya teman-teman begitu. Lebih baik uangnya digunakan untuk hal-hal lain yang lebih berguna teman-teman. Itu menurut pendapat saya gitu teman-teman. Itu aja teman-teman ya, saya nggak mau video saya juga terlalu panjang. Anyway, thank you for watching ya. Hopefully you can also subscribe, like, and share. Bye bye.